Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry dalam bahasa Indonesia Pelayanan Injil Amanat Agung. Dan nama saya ialah Pendeta Cornelius Ritiau. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan yang akan saya ambil dari Alkitab. Tapi sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada hari ini, hari yang baru. Berikan kami roh yang baru supaya kami boleh menyembah-Mu terus dengan roh dan kebenaran. Dan juga perbarui hati kami ya Bapa, supaya kami datang kepada-Mu menyembah dengan hati kami juga, bukan hanya dengan mulut kami, tapi hati kami. Ampuni segala dosa dan salah hamba, supaya hamba layak untuk share firman-Mu. Penuhi hamba dengan roh kudus-Mu Bapa, supaya setiap kata-kata yang hamba ucapkan pada hari ini itu dipimpin oleh roh kudus demi kemuliaan Engkau di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Dan kita semua katakan Amin. Amin. Seperti biasa saudaraku, saya ada notes sebelum kita masuk dalam judul, yaitu note-nya ada satu hal yang termasuk paling penting di dalam hidup manusia, dan hal itu ialah bukan sanak keluarga, bukan harta benda atau uang, bukan bisnis kita, bukan gereja juga, persekutuan dan lain sebagainya. Tetapi apa yang penting? Nyawa kita. Karena kalau nyawa kita sudah tidak ada, semuanya tidak berlaku, saudaraku. Oleh sebab itu saya taruh judul berikut seperti ini. Judul ini gampang saja, ialah nyawa. Bahasa Inggris soul, bisa spirit, bisa jiwa dan sebagainya. Ya, saya akan ada 3 poin hari ini, dan kita akan lihat poin nomor 1, yaitu Yesus memberikan nyawanya. Jesus gave his life or his soul. Kita akan baca Matius 20 ayat 28. Dikatakan di sini, sama seperti anak manusia yaitu Yesus datang ke dalam dunia ini, kita tahu, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan apa? Nyawanya menjadi tebusan, katakan tebusan. Tebusan bagi banyak di sini tidak terhitung jumlahnya. Sekarang di dunia ada berapa jiwa? Kira-kira 8 billion manusia, 8 billion di dunia. Nah, masih berlaku ayat ini. Tuhan Yesus katakan anak manusia datang untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Notanya saya taruh seperti ini Bapak Ibu. Ditebus dalam bahasa Inggris itu dikatakan to buy back. To buy back. Semacam kalau kita menggadaikan satu barang berharga kita ke orang lain, lalu kemudian kita tebus kembali. Tahu kan? Saudara pernah menggadaikan misalnya emas, kita tebus kembali. Nah, not selanjutnya saya taruh seperti ini, mengatakan, demikian pula secara rohani, kita telah menggadaikan hidup kita kepada setan karena segala perbuatan apa? Dosa-dosa kita. Oleh sebab itu Yesus Kristus datang memberikan atau menyerahkan nyawanya untuk menebus kita kembali dari kuasa setan ini. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, dikatakan seperti ini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus, karena Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit lagi. Waktu Petrus menulis ini, telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi, dapati dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana ditebusnya, bukan pula dengan perak atau emas, ayat 19, kata seperti ini, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah siapa?
Kristus, itu Yesus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Itu Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk menebus kita. Yohanes 10 ayat 11 mengatakan seperti ini, Tuhan Yesus berkata, "Akulah Yesus, gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi siapa? Bagi domba-dombanya atau pengikut-pengikutnya atau Kristen. Dia berikan serahkan nyawanya, kita tahu, untuk menebus kita." Yohanes 10 ayat 17-18 Tuhan Yesus juga mengatakan seperti ini, "Bapa itu di sorga mengasihi aku," Yesus, "oleh karena aku memberikan apa? Nyawaku untuk aku menerimanya kembali." Ayat 18 kita baca seperti ini, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri." Continue saya bagi 2 ayat 18. Aku, itu Yesus, katakan berkuasa. Berkuasa untuk memberikan nyawaku atau rohku dan berkuasa mengambil kembali. Inilah apa? Tugas yang kuterima dari Bapakku di sorga. Jadi Tuhan Yesus diutus di ke dunia ini untuk Dia menebus nyawa kita. Sudah digadaikan kepada kuasa setan, kuasa jahat, di mana dikatakan kuasa dosa ialah maut. Kita mati di api neraka, tapi kita ditebus, buyback, dibeli kembali oleh darah yang mahal. Amin. Yohanes 19 ayat 30 mengatakan seperti ini, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, ini di kayu salib, waktu dia disalibkan, lalu ia menundukkan kepalanya dan apa? Menyerahkan nyawanya. Untuk kita tahu untuk apa? Menyerahkan nyawanya untuk menebus kita. Nah, kita berbicara soal nyawa hari ini. Nah, saya taruh notnya seperti ini, saudaraku. Mengatakan, bagi Yesus Kristus nyawa kita begitu penting, sehingga Dia secara sukarela karena kasihnya mau apa? Menyerahkan nyawanya untuk menebus nyawa kita dari kuasa maut untuk apa? Diselamatkan, ditebus. Tuhan Yesus datang untuk menebus kita dari kuasa maut, kuasa dosa. Yohanes 15 ayat 13 dan 14, Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang apa? Memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Amin. Tidak ada kasih yang lebih besar. Memberikan nyawanya untuk sahabatnya. 14, nah ini saudara perhatikan 14. Kamu adalah sahabatku jikalau. Nah, jikalau itu kata kondisi. If, jikalau, kalau kamu apa? Kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Di sini kepada kita Kristen. Nah, kata jikalau artinya kita melakukan apa yang diperintahkan, kita menjadi sahabatnya. Kalau kita tidak melakukan, kita bukan apa? Sahabat. Gampang aja, simple. Kalau Anda mau jadi sahabat Kristus, bukan berarti Anda tidak diselamatkan. Kita orang Kristen, tapi untuk kita menjadi sahabat, bukan budak lagi, bukan hamba, kita harus melakukan apa? Perintahnya. Apa yang kuperintahkan kepadamu, katanya. Coba lihat Markus 16-15, ini perintah Tuhan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka sini murid-muridnya, atau pengikutnya, atau apa? Kristen, termasuk kita. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Segala makhluk termasuk setiap orang. Segala agama, mau dia Buddha, Hindu, Islam, segala macam agama, anime, segala makhluk. Kita diperintahkan untuk memberitakan apa? Injil kepada segala makhluk. Ini perintah agung. Coba saya taruh notnya seperti ini. Jadi pada hakikatnya, dengar baik-baik.
pada hakikatnya kita yang pergi memberitakan Injil kepada segala macam makhluk, kita adalah apa? Sahabat Tuhan Yesus Kristus. Gampang kan ngertinya? Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kamu sahabatku jikalau apa? Kamu melakukan apa yang ku perintahkan. Termasuk apa? Perintah agung. Kalau Anda dan saya pergi memberitakan Injil, kita sahabat Tuhan Yesus. Kalau Anda dan saya tidak mau berbuat pergi memberitakan Injil atau perintah yang lain, kita bukan sahabat. Biar Anda berdoa, Tuhan, inilah hambamu. Hambamu minta uang dong. Hambamu minta, kok semuanya minta-minta, disuruh nggak mau. Iya tidak. Saya sering dengar doa gitu. Hambamu minta sembuh Tuhan. Loh, hamba disuruh, diperintahkan. Diperintahkan untuk memberitakan Injil. Jadi kalau kita cuma minta-minta, kita bukan sahabat. Kita jadi orang Kristen, saya sering bilang jadi orang Kristen apa? Pengemis. Orang Kristen bukan pengemis, saudaraku. Membagikan berkat pada orang lain. Poin nomor 2, saya ada 3 poin hari ini, 3 poin. Poin nomor 2, pentingnya nyawa. The importance of soul or life, you may put that one. Matius 16, 25-26, Yesus berkata, karena barang siapa, termasuk kita tidak, mau menyelamatkan nyawanya, ia akan apa? Kehilangan nyawanya. Artinya kalau saudara takut nyawa, takut mati segala, hilang. Tetapi barang siapa, termasuk kita, kehilangan nyawanya karena siapa? Karena aku, yaitu Yesus Kristus, ia akan memperolehnya. Artinya kalau saudara melayani Tuhan Yesus, menjadi penginjil dan sebagainya, tiba-tiba ada orang mencelakakan kita, taruhlah kita meninggal, hilang nyawa. Kita akan dapat kembali nyawanya. Amin. Ditanggung kan? Siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya kembali. Amin. Jadi nggak usah takut. Ya. Coba ayat 26 kita baca seperti ini. Apa gunanya seorang memperoleh berapa? Seluruh dunia. Tetapi apa? Kehilangan nyawanya. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi nyawa ini jangan main-main, saudaraku. Nyawa ini penting. Seperti saya katakan tadi, kita pikir hidup gereja, segala harta kita pikir itu penting. Nyawa lebih penting dari semuanya. Tapi Tuhan Yesus datang untuk menggarantikan kita. Kalau kita melayani Dia, melakukan perintahnya, tiba-tiba kita kehilangan nyawa, kita akan dapati kembali. Asal kita melakukannya untuk siapa? Tuhan Yesus. Dikatakan karena namaku, karena aku, kamu berbuat itu, kamu akan dapat kembali nyawanya. Berarti nyawa kita nggak akan hilang gitu. Tapi kita orang Kristen mau miliki seluruh dunia masalahnya. Rakus kita. Minta terus, dikit-dikit minta terus. Iya. Apalagi Tuhan, saya udah sekarat nih. Kalau enggak, ya itulah doanya gitu. Ya, coba kita lihat note seperti ini, saudaraku. Jadi, menurut perkataan Yesus Kristus di ayat-ayat di atas, bukan saya, yaitu nyawa itu jauh lebih berharga daripada apa? Kita memiliki seluruh isi dunia ini. Tinggal yang mana yang kita mau pilih. Dunia, apa? Nyawa kita. Pilih. Saudara mau pilih harta dunia, apa nyawa kita? Yang mau dipelihara. Coba selanjutnya saya taruh seperti ini. Apakah kita mau menggadaikan nyawa kita kepada dunia ini? Seperti tadi ditebus saya katakan. Saya tidak akan mau menjual kedua kaki saya. Walaupun dibeli dengan harga $1 juta. Kaki aja, saudara mau dua-duanya kaki dipotong. Lagi saya taruhlah saudara pemain olahraga, pemain bola, pemain basket, apa tak tahu, ada yang membeli kaki Anda. Dua-duanya. $1 juta. Berapa rupiah tuh? Mau nggak? Oh, nggak mau dong. Kaki saya nggak, it's not for sale. Nggak dijual. Itu kaki, apalagi nyawa. Tapi kita jual nyawa kita pada setan. Makanya Tuhan Yesus datang ditebus kembali. Amen.
buy back oleh Tuhan dengan darahnya yang mahal. Nggak ada yang lebih mahal dari darah Kristus, amin. Lebih suci, nggak ada, lebih murni. Nah, kita masuk poin terakhir, poin ketiga. Saya hanya ada 3 poin. Nah, tapi sekarang kita akan dengar kesaksian Paulus berbicara soal nyawa. Bagaimana Rasul Paulus dia mempertarungkan nyawanya karena dia melayani Injil Kristus. Kita belajar di sini, kita berikan nyawa penting, kita akan lihat kesaksian. Nah, Paulus menulis 13 buku di Perjanjian Baru. Kita suka belajar. Saya seperti sering katakan ini, kita mau belajar di bukunya Roma, buku Korintus, buku Efesus, Kolose dan sebagainya, sampai buku Titus. Kita senang belajar. Tetapi kita tidak mau mencontoh cara hidupnya. 13 buku. Setiap hari saudara mengajar kita, Bible study, gereja, pakai buku Rasul Paulus. Coba lihat, dengar apa yang dia saksikan. Paul's testimony. Yuk kita baca note dulu, note saya taruh seperti ini. Walaupun Rasul Paulus mengerti, dia tahu bahwa nyawa itu sangat penting bagi hidupnya, tetapi dia sama sekali tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun demi apa? Pelayanannya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Oh Pak Aditya, benar nih. Kita akan saksikan. Terjelat selanjutnya saya tahu seperti ini. Dan semua itu dilakukan oleh Rasul Paulus demi apa? Menyelesaikan tugas apa? Pelayanan Injil yang telah diberikan kepadanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Paulus katakan, saudara kan kaget, kita dari tadi bicara, oh nyawa ditolong Tuhan Yesus, diselamatkan. Oke, betul. Tapi dalam pelayanan ceritanya lain, saudara. Coba kita baca kisah para rasul 20 ayat 22-24. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, itu Roh Kudus, aku, Rasul Paulus, pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, di Yerusalem. 23 dikatakan, selain daripada yang dinyatakan. Siapa? Roh Kudus. Jadi penting saudaraku, kita pelayanan kemana-mana dalam penginjilan kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus katakan, jika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima apa? Kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu untuk menjadi saksiku. Yerusalem, ya, Yudea, Samaria, maka sampai ujung bumi, kita harus dengan pimpinan Roh Kudus. Kalau kita menjadi penginjil, kalau kita bersaksi, katakan, selain daripada dinyatakan oleh Roh Kudus, dari kota ke kota kepadaku, bahwa, dengar, penjara dan sengsara apa? Menunggu aku. Paulus kasih tahu dalam pelayanan, kita nggak mau, betul ya? Oh Pak, saya mau layan Injil tapi nggak mau penjara saya. No. Saya sering pelayanan di penjara juga, penjara Cipinang, Pondok Bambu juga. Tapi saya nggak mau masuk ke penjara. Tapi Paulus bilang, dia udah ditunggu oleh penjara dan sengsara menunggu aku. Nah saudara baca ayat 24 pelan-pelan. Ayo kita baca. Tetapi aku, baca, tidak menghiraukan apa? Nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Luar biasa tidak? Luar biasa enggak? Penting nggak buat Paulus? Coba kalau Paulus nyawanya dicabut, dia mati. Tapi dia bilang, aku nggak menghiraukan. Karena apa? Karena dia tahu kalau dia kehilangan nyawanya, dia akan dapat kembali. Dia tahu. Hilang atau gak hilang, aku beritakan Injil. Karena Roh Kudus pimpin aku. Saudara mau beritakan Injil? Saya sudah katakan, orang-orang yang memberitakan Injil adalah apa? Sahabat saya. Ngerti gak? Saudara mau beritakan Injil? Mau jadi sahabat Kristus? Sahabat tolong sahabat. Malah Tuhan Yesus bilang ke sahabat, semua yang Bapa bilang sama aku kasih tahu pada sahabat.
Makanya melalui Roh Kudus Paulus dikasih tahu, nih. Jadi dia nggak khawatir. Nah yang beginian nggak diajarin di gereja. Yang beginian juga nggak mau orang Kristen ngikutin. Kamu kalau melayani pertanyaan itu kemana-mana kehilangan nyawa. Aduh, nggak usah deh, aku ngajar aja Sunday School. Di gereja nggak usah pergi-pergi. Saya bagi dua ketinggi ayatnya 24 mengatakan seperti ini. Dan menyelesaikan pelayanan yang saya katakan tadi ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi apa? Kesaksian tentang apa? Tentang Injil kasih karunia Allah. Waktu Paulus pergi melayani bersaksi, sama sekali dia tidak khawatir tentang nyawanya. Kita berbicara soal nyawa. Ya, nyawa penting. Tapi sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang melayani Tuhan berita Injil, kita tahu walaupun ada apa-apa dengan nyawa kita, kita akan mendapatkannya kembali. Garanti. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu kehilangan nyawamu karena aku, garanti kamu dapat kembali. Buat apa kamu cari dunia? Penuh dengan segala kekayaan. Jadi tamak, jadi wow hebat. Semuanya kaya, tapi nyawanya hilang. Buat apa? Siapa yang ganti nyawanya? Ya, note-nya saya taruh seperti ini Bapak Ibu. Jadi menurut Alkitab yang baru saja kita baca, Rasul Paulus lebih apa? Lebih mementingkan apa? Memberitakan Injil. Daripada dia mementingkan atau menghiraukan apa? Nyawanya. Mau nggak dicontoh? Saudara mau mencontoh nggak? Saya mau mencontoh Rasul Paulus. Tetapi kalau Roh Kudus nggak bilang saya pergi, saya nggak pergi. Kita bukan pasukan berani mati, saudaraku. Kan dibilang Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita dipimpin, anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Roh Kudus. Jadi Paulus dia beritakan Injil, dia nggak khawatir, bukan dia nggak sayang, dia pokoknya tidak menghiraukan sama sekali nyawanya. Asalkan aku memberitakan Injil, itu penting. Apa upahku? Ialah aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Orang nggak mau tiru, tapi bukunya dibaca, dipelajari baik-baik. Ada gereja bahkan, kita hari ini baca dari buku Efesus, semua pasal di bawah baca. Tapi hidupnya Paulus nggak mau dicontoh. Saya bagi notnya ketinggi seperti ini. Asalkan dia, Paulus, bisa mencapai garis akhir dan menyelesaikan apa? Tugas pelayanan pemberitaan Injil yang telah ditugaskan oleh siapa? Tuhan Yesus kepadanya. Dia tahu. Itu Rasul Paulus. Makanya dia salah seorang penginjil. Mungkin dia the only penginjil di Alkitab yang terbesar di Alkitab. Seorang Kristen yang sungguh-sungguh nyata hidup kekristenannya dan patut dicontoh. Matius 10:39 kita melihat baca seperti ini. Kata Yesus berkata, barang siapa, termasuk kita ya, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku Yesus, ia akan memperolehnya kembali. Markus 8:34-35 kita baca seperti ini. Ini sekali lagi firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya. Ini banyak orang, Tuhan Yesus ngomong gak sembunyi, dia panggil banyak orang dan murid-muridnya juga ada. Dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal dirinya, memikul apa? Salibnya, dan mengikut aku. Setiap orang bisa Anda dan saya mau ikut Tuhan Yesus, Anda mau ikut Tuhan Yesus. Saya Cornelius mau ikut Tuhan Yesus. Kita harus menyangkal diri, mau ikut. Dan kita pikul salib-salib lambang penderitaan. Dan mengikut Tuhan Yesus. Ada satu ayat mengatakan kita memikul salib setiap hari, saudaraku. Untuk menjadi pemberita Injil. Nah, ayat 35-nya kita baca. Karena siapa, termasuk Anda dan saya,
yang mau menyelamatkan atau memperdulikan nyawanya, ia akan apa? Kehilangan nyawa. Siapa yang berkata? Tuhan Yesus. Saya bagi dua, kita baca ayat ini, bagi dua. Tetapi barang siapa termasuk Anda dan saya kehilangan nyawanya karena aku, Tuhan Yesus katakan, dan karena Injil. Luar biasa enggak? Tuhan Yesus bilang, kalau kamu kehilangan nyawa karena aku dan karena Injil, tadi kita lihat Pastor Paulus, ia akan menyelamatkannya, nyawanya, mendapatkannya kembali. Awesome. Saudara, bagaimana? Sayang sama nyawa? Penting sih, penting. Tapi dalam pelayanan berita Injil, kita mau contoh Rasul Paulus. Oke, kita baca not seperti ini, saya berselesai. Seringkali kita lebih takut kehilangan nyawa kita, betul? Tapi kita baru saja baca pernyataan Tuhan Yesus bahwa kita harus memikul salib kita atau penderitaan dan tidak merasa gentar sedikit pun akan kehilangan nyawa kita. Kedengarannya gampang, saudara, pelajaran ini. Ya enggak? Mau enggak dilakukan? Berani enggak melakukan? Oh Pak, aduh saya juga perhitungan, saya punya anak, saya punya bisnis. Saya enggak mau beritakan Injil, nyawa saya hilang. Perhitungan kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib, perhitungan enggak? Dia mati setengah telanjang tergantung di muka umum, dia perhitungan enggak? Kita malu. Tuhan Yesus enggak malu, enggak takut. Nanti saya tahu seperti ini, saudaraku. Karena kita yakin bahwa nyawa kita ada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dan dia akan memelihara nyawa kita, bahkan diselamatkannya sampai kekal selamanya. Kan yang masuk surga nyawa kita, roh kita. Ya enggak? Bukan badan kita, bukan hidung kita, segala enggak ada. Di surga kita hidup seperti siapa? Malaikat. Bukan seperti sekarang, lain. Tubuh yang baru. Tubuh surgawi, firman Tuhan itu khotbahnya lain. Jadi ringkasannya apa, saudara? Kita lihat, judul kita baca, itu nyawa. Kita bicara soal nyawa atau jiwa. Poin pertama tadi, Yesus memberikan nyawanya. Ya tidak, untuk kita selamatkan. Yang dua, kita belajar pentingnya nyawa. Nyawa itu penting emang. Karena Tuhan Yesus juga di-buy-back, dibeli dari setan. Karena penting. Tetapi dalam pelayanan, poin nomor 3, Paulus bilang apa tadi, kesaksian Paulus, dia nggak hiraukan nyawanya. Dia bilang apa? Bagiku hidup apa? Adalah Kristus. Kalau aku mati apa? Untung. Kalau aku hidup ya Kristus, melayani dia. Kalau aku mati ya aku untung. Karena apa ditolak untung? Nyawanya kembali lagi. Nggak akan kemana-mana. Amin? Coba kita lihat aplikasinya, Bapak Ibu. Saya selesai aplikasi. Apakah kita orang yang mengaku sebagai Kristen atau pengikut Kristus benar-benar mau mengikut salib kita setiap hari dan tidak menghiraukan nyawa kita? Jawab sendiri. Jawab. Saudara mau seperti orang ini? Rasul Paulus begitu. Poin nomor 2, aplikasi kita baca, apakah kita hanya mau menjadi seorang Kristen yang apa? Pasif atau non-aktif saja, yang dalam hidup kita hanya apa? Meminta-minta berkat-berkat dari Tuhan Yesus saja, khususnya apa? Berkat-berkat roh Tuhan. Engkau tahu kan ekonomi lagi susah di Indonesia, kita nggak ada uang nih, gantong beras saya kosong Tuhan, itu aja setiap hari doa. Juga pun kalau kita disuruh pelayanan, saya bukan menuduh, saudara, saya mengajar, saudaraku. Kita mau contoh Rasul Paulus. Saya dengar di Indonesia kita mau melayani, ujungnya apa? Uang, UUD. Jadi seolah-olah kalau tidak dibayar, tidak ada amplop, kita nggak mau dijadikan mata pencarian. Saya tahu. Orang ngobrol sama saya, saudara, setiap hari hampir. Kita tidak akan melayani Tuhan. Paulus bilang, walaupun jiwaku nyawaku hilang, aku nggak khawatir. Amin. Jadi kata terakhir apa saya taruh seperti saudara.
Mana yang lebih penting, memelihara nyawa atau melakukan tugas beritakan Injil? Mana yang lebih penting? Bagi saudara dan saya sebagai orang Kristen, mana yang lebih penting? Memelihara nyawa atau melakukan tugas pemberitaan Injil? Amin. Saudara pikirkan pertanyaan ini. Nah, mungkin Bapak, Ibu, Saudara berkata, Pak Arit, ya saya dengar khotbah ini tapi saya masih kurang ini, masih kurang berani. Takut. Kenapa? Karena belum tentu juga saudara sudah terima Tuhan Yesus dalam hati, belum. Orang saya khotbahkan kemarin menerima Tuhan Yesus itu adalah orang Kristen. Kalau Anda belum terima Tuhan Yesus, dia ciptaan baru, Anda bukan orang Kristen. Nggak ada Kristen dari lahir. Nggak ada. Oke? Saya akan tolong, mari kita berdoa. Ulangi doa saya, oke? Doanya seperti ini. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku orang berdosa. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Aku membuka hatiku, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Tuhan Yesus, tolong aku. Aku mau menjadi sahabat-Mu. Dan aku akan melakukan segala perintah-Mu. Dan supaya nyawaku ditanggung oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Kalau saudara jujur mengatakan doa itu, ini hari juga nyawa saudara sudah diselamatkan. Dan terserah Anda mau melayani pemberitaan Injil, nyawa bukan diselamatkan juga, tapi ditanggung oleh Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mari kita terima berkat dan kita selesai. Kiranya kasih daripada Bapa kita di surga, kasihnya yang kekal, kasihnya agape, tidak pilih bulu, dan juga segala anugerah daripada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, kekasih jiwa kita, dan seluruh persekutuan, bahkan kuat kuasa melalui Roh Kudusnya memimpin kita untuk memberitakan Injil khususnya, menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Semua katakan amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi kita akan mendengar firman Tuhan minggu depan. Dengan itu saya mengucapkan hanya God bless you. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.